Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih di kelas 12. Adapun di pertemuan kedua, kita masih membahas tentang konsep usul fikih. Di pertemuan kedua ini, fokus pembelajaran kita adalah kita akan membahas tentang tujuan mempelajari ilmu fikih dan mempelajari ilmu usul fikih, serta menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih, serta menganalisis pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Perhatikan materi berikut. Di pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian fikih dan usul fikih. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam fikih itu kita mengkaji tentang ketetapan hukum yang berlaku kepada seorang mukallaf, baik itu wajib, sunnah, makruh, mubah, ataupun haram. Sedangkan usul fikih itu adalah kaidah-kaidah memahami dan menetapkan hukum syara yang bersifat kulli atau umum. Sedangkan objek pembahasan dalam fikih itu adalah perbuatan seorang mukallaf itu sendiri yang berkaitan dengan hukum syar'i, yaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun objek dari usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau umum yang menyangkut dalil-dalil hukum, bisa itu dalil syar'i yaitu Al-Quran dan hadis, ataupun dalil-dalil ijtihadiyah yaitu dalil-dalil yang muncul dari hasil ijtihad. Kita masuk dalam pembahasan yaitu tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah yang pertama, penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Yang kedua, rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum. Yang ketiga, rujukan untuk mengetahui hukum syara. Dan yang keempat, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sedangkan tujuan mempelajari usul fikih adalah yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau para ahli fikih atau mujtahid dalam mengistinbat atau mengeluarkan hukum syara. Yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Yang ketiga, mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Yang keempat, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Kita masuk dalam pembahasan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Pertumbuhan dan perkembangan fikih pada dasarnya lebih dahulu dibanding dengan perkembangan usul fikih. Hukum fikih itu tumbuh bersamaan dengan kedatangan Islam dan perkembangan Islam. Menurut Ali Jadul Haq, bahwasanya periodisasi dan tahapan perkembangan fikih itu dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Yang kedua adalah periode sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, periode kodifikasi atau tadwin fikih dan kematangannya. Yang keempat, periode berhentinya ijtihad. Dan yang kelima adalah periode kebangkitan. Adapun pertumbuhan dan perkembangan usul fikih itu bersamaan dengan fikih. Hanya saja dalam penyusunannya fikih terlebih dahulu dibanding dengan usul fikih.
Berkembangnya usul fikih itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada masa sahabat dan pada masa tabi'in. Pada masa sahabat dicontohkan Ali bin Abi Thalib pernah menetapkan hukum cambuk bagi peminum khamar. Sedangkan pada masa tabi'in, kegiatan istinbat hukum ini terjadi semakin meluas bersamaan dengan banyaknya persoalan yang muncul pada masa ini, sehingga muncullah sejumlah tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in yang mengeluarkan fatwa. Kesimpulannya, kegiatan istinbat hukum ini secara praktis sudah pernah dilakukan pada masa sahabat dan pada masa tabi'in dengan menggunakan pendekatan usuliyah, namun hanya belum dirumuskan sebagai teori. Periode berikutnya yaitu periode kebangkitan ulama. Di antaranya ulama yang muncul dalam usul fikih ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Pada masa periode kebangkitan ulama ini, mereka menggunakan pola-pola tersendiri dalam mengistinbat hukum. Kemudian, perbedaan ini memunculkan atau melahirkan mazhab-mazhab usul fikih. Ini terjadi pada awal abad 2 Hijriah. Pada era ini, muncullah sejumlah ulama besar yang melahirkan ilmu usul fikih. Masing-masing ulama tersebut memiliki metode atau manhaj tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Imam Syafi'i adalah ulama atau orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis. Teori usul fikih yang telah dirumuskan secara sistematis tersebut bisa dilihat dalam kitabnya Ar-Risalah yang hingga sekarang menjadi rujukan oleh para ahli hukum Islam dalam mengistinbat hukum. Bisa kita lihat pada skema berikut, sejarah dan perkembangan usul fikih itu sudah terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat. Mereka lebih berpijak kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan pada masa tabi'in, usul fikih tersebut sudah memunculkan lahirnya ijma' dan qiyas. Pada masa tabi'in itu sudah muncul aliran-aliran atau mazhab tertentu dengan menggunakan metode atau manhaj tersendiri dalam mengistinbat hukum. Bisa kita lihat slide berikut mengenai aliran usul fikih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa Ananda baca buku yang sudah Ibu bagikan dan bisa langsung japri di WA Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.